Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis ke-628. An Amr bin Absah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-laili al-akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Rawahu at-Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun qarib. Dari Amr bin Absah, semoga Allah meridainya, ia mendengar Nabi SAW bersabda, sedekat-dekatnya Allah kepada hambanya itu di pertengahan malam terakhir. Jika kamu mampu saat itu kamu menjadi orang yang mengingat Allah, berzikir, yang dimaksud yaitu sholat, maka lakukanlah. Di sini akhi menunjukkan yaitu di antara sifat Allah yaitu al-qarib, dekat kepada hambanya. Dan itu tidak bertabrakan dengan sifat Allah bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Karena Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, namun Allah mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini Nabi mengatakan bahwa sedekat-dekatnya Allah kepada hambanya yaitu di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam anjuran untuk sholat tahajud di saat-saat seperti itu. Karena itu waktu yang sangat mustajab. Siapapun yang berdoa kepada Allah di waktu itu pasti diijabah. Ya. Hadis 629. Salasa an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Ada 3 orang yang dicintai oleh Allah dan Allah tertawa kepada mereka dan Allah gembira dengan mereka. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, alladzi idzan kashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla. Fa imma an yuqtal wa imma an yansurahu Allah wa yakfiyahu. Itu orang yang apabila telah berkecamuk perang, maka ia pun berperang dengan jiwanya karena Allah. Ya, imma ia dibunuh atau ia dibela oleh Allah dan Allah cukupi dia. Fayaqul Allah berfirman, "Unzuru ila abdi hadza kaifa sabara li binafsihi."
lihatlah kepada hambaku ini, bagaimana ia sabar ia menghadapi peperangan, ya, walaupun harus mencampakkan nyawanya. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzi lahu imra'atun hasanah wa firashun layyinun hasan. Fayaqum minal lail fayaqulu yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad. Yang kedua itu seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik dan tempat tidur yang empuk dan bagus. Tapi ia bangun untuk sholat malam. Allah berfirman, lihat dia tinggalkan syahwatnya hanya untuk berzikir kepadaku, itu sholat. Padahal kalau dia mau dia akan tidur. Yang ketiga, walladzi idza kana fi safar wa kana ma'ahu raqbun fasaharu thumma haja'u faqama minas sahar fi dharra wa sarra. Itu orang yang berada dalam safar perjalanan dan ia bersama rombongan. Lalu mereka pun begadang, kemudian mereka tidur. Tapi dia berdiri sholat di akhir malam, baik dalam keadaan susah maupun senang. Al-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Di sini akhi, ya, kita ambil faedah yang pertama. Min sifatillah an ya al-hub. Allah disifati dengan cinta. Namun itu tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Ya, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa Allah disifati dengan dhahik, tertawa. Bagaimana cara tertawanya Allah, hanya Allah yang tahu. Tak boleh kita bayang-bayangkan, tak boleh kita pikirkan. Sebab kalau kita bayangkan, pasti yang terbayang apa? Ya. Yang terbayang makhluk. Yang sedang mulutnya terlihat giginya, itu yang terbayang. Adapun Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka tertawanya Allah tidak serupa dengan tertawa makhluk. Hadis ini kita ambil faedah juga yang ketiga, Allah disifati dengan gembira. Bagaimana hanya Allah yang tahu. Ya. Karena dalam hadis ini disebutkan ada 3 orang yang Allah cintai mereka, Allah tertawa kepada mereka, dan Allah gembira dengan mereka. Hadis ini juga menunjukkan ya, keutamaan berjihad fisabilillah. Namun tentunya jihad itu gak boleh sembarangan Jihad itu ada syarat-syaratnya. Ya. Para ulama mengatakan bahwa jihad itu ada 2 macam. Ada jihad talabi, ekspansi. Dan ada jihad difa'i, membela diri. Jihad talabi, ekspansi artinya perluasan. Seperti di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka menguasai negeri-negeri kafir. Karena di zaman itu tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Ya kayak di zaman sekarang. Dan itu disyaratkan harus ada khilafah. Makanya di zaman sekarang kata para ulama tidak ada jihad talabi zaman sekarang, Bapak. Ya. Yang kedua itu jihad difa'i. Apa itu? Membela diri. Kapan? Saat negeri Islam diserang oleh negeri kafir. Maka kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib mengangkat senjata membela diri. Ya. Itu jihad ya akhul Islam, saudaraku seiman. Maka tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu jihad kecuali ya setelah difatwakan oleh para ulama besar bahwa itu jihad. Nah, zaman sekarang ini demo sebut jihad,
Dia mah bukan jihad sama sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bom bunuh diri sebut jihad. Padahal itu bukan jihad sama sekali. Ya, itu terorisme, itu keonaran itu. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, haramnya lari dari medan perang. Karena orang ini dia terus maju sampai terbunuh. Dia tidak mau lari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pasukannya kalah. Ketika pasukannya kalah, kalau dia lari, dia dapat dosa besar. Akhirnya dia terus maju sampai terbunuh. Makanya Pak, lari dari medan perang dalam Islam dosa besar Pak. Kecuali kalau mundurnya itu untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, nggak masalah. Atau untuk mengatur strategi perang. Ya. Nah, di sini kita faedah akan Islam, keutamaan orang yang bangun malam sementara istrinya cantik, tempat tidurnya empuk, nyaman, enak. Tapi dia tinggalkan itu semua kenikmatan-kenikmatan itu demi untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kagum kepada hamba ini, cinta kepada hamba ini. Allah berfirman, lihat, dia tinggalkan syahwatnya hanya untuk sholat bermunajat denganku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah Pak, bahwa sholat tahajud tetap dianjurkan walaupun ketika sedang safar. Sedang apa? Safar, perjalanan. Makanya ketika kita dalam safar, semua sholat sunnah tetap disyariatkan kecuali sholat sunnah rawatib saja. Sholat sunnah rawatib tidak disyariatkan. Kenapa? Karena sholat wajibnya saja dikosor. Sholat zuhur jadi berapa? 2. Asar berapa? 2. Yang wajibnya dikosor, maka sholat sunnah rawatibnya tidak disunahkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, Rasulullah tidak pernah sholat sunnah rawatib dalam safar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sedang safar, lalu kita sholat di belakang imam yang mukim, otomatis kita tidak boleh kosor. Kalau kita sholat di belakang imam yang mukim, wajib ikut sholat imam, itu sempurna. Nah, kalau sholatnya sempurna, apakah sholat sunnah rawatib kembali disyariatkan? Sebagian ulama mengatakan iya. Kenapa? Karena ilat kenapa Nabi tidak melakukan sholat sunnah rawatib itu karena sholatnya dikosor. Seperti misalnya antum lagi umrah nih, lalu sholat sunnah, sholat di Masjid Nabawi. Otomatis di Masjid Nabawi antum bermakmum kepada imam yang mukim kan? Dan tidak kosor kan? Nah, pada waktu itu tetap disyariatkan untuk sholat sunnah rawatib. Ya. Adapun sholat tahajud, sholat duha ketika safar tetap disyariatkan. Karena disebutkan dalam hadis ini, orang yang ketiga yang Allah cintai siapa? Waladzi idza kana fi safar, yaitu orang yang berada dalam safar, perjalanan. Dan ia bersama rombongan. Ketika rombongannya telah tidur di waktu malam, dia malah bangun untuk sholat malam. Padahal dia sedang safar dalam perjalanan. Ya. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Itu menunjukkan Pak, bahwa sholat duha pun tetap disyariatkan ketika kita safar. Hadis 630. Hadis yang hampir sama, namun dengan lafaz yang berbeda. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ajiba rabbuna min rajulain taro an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi
Fayaqulullahu jalla wa ala, "Aya malaikati, unzuru ila abdi, sara an firashihi wa wita'ihi, min baini hibbihi wa ahli ila salatihi, ragbatan fima indi, wa syafaqatan mimma indi, wa rajulun ghaza fi sabilillah, wanhazama ashabuhu, wa alima ma alaihi fil inhizam, wa ma lahu fir ruju', faraja'a hatta yuhriqa damah, fayaqulullahu li malaikatihi, unzuru ila abdi, raja'a fima indi, wa syafaqatan mimma indi, hina yuhriqa damahu hatta yuhriqa damahu." Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, Rabb kita Allah kagum kepada dua orang. Yang pertama, seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Dia tinggalkan selimutnya, demikian pula kasurnya yang empuk. Dia tinggalkan istrinya dan kekasihnya untuk sholat malam. Lalu Allah berfirman, "Wahai malaikatku, lihatlah kepada hambaku ini. Dia bangun meninggalkan tempat tidurnya dan selimutnya. Dia tinggalkan istrinya yang tercinta hanya untuk sholat, mengharapkan apa yang ada di sisiku yaitu surga, dan takut kepada apa yang ada di sisiku yaitu neraka." Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Allah kagum kepada seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah lalu kalah pasukannya. Ya. Dan dia tahu apa konsekuensi kalau kalah. Dan bagaimana besar pahalanya kalau dia tetap terus berperang walaupun kalah. Maka ia pun terus berperang sampai dia terbunuh. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Lihatlah kepada hambaku itu. Dia kembali ke medan perang karena mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan merasa takut terhadap azab yang ada pada sisiku sampai darahnya pun terkucur." Hadis ini akal Islam ya sama dengan sebelumnya, yaitu keutamaan tentang orang yang sholat tahajud, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan kasurnya yang empuk, tapi ia tetap menguatkan dirinya untuk sholat malam. Ini luar biasa sekali, Pak. Yang kedua yaitu orang yang berperang lalu kalah dan ia tetap maju terus sampai meninggal dunia. Ya, ini dua orang yang Allah kagum kepadanya, Pak. Hadis berikutnya, hadis 631. Wan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ar-rajulu min ummati yaqumu min al-lail yu'aliju nafsahu ila at-tahur wa alaihi uqad. Fa idza wadda'a yadayhi inhalat uqdah, wa idza wadda'a wajhahu inhalat uqdah, wa idza massaha ra'sahu inhalat uqdah, wa idza wadda'a rijlaihi inhalat uqdah." Wa yaqulu Allahu azza wa jalla lilladzi wara'al hijab, "Unzuru ila 'abdi hadza yu'aliju nafsah, wa yas'aluni ma sa'alani 'abdi hadza fahuwa lah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi wa lafdhu lahu. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, seorang lelaki dari umatku yang bangun di waktu malam dan dia berusaha melawan ngantuknya untuk bangun lalu bersuci, berwudu. Sementara di kepalanya ada ikatan-ikatan, maksudnya ikatan setan, Pak. Apabila ia mencuci dua tangannya terlepas satu ikatan. Apabila ia mencuci wajahnya terlepas satu ikatan. Apabila ia mengusap kepalanya terlepas satu ikatan.
Apabila ia mencuci dua kakinya terlepas satu ikatan. Maka Allah berfirman kepada yang berada di belakang hijab itu para malaikat, lihatlah kepada hambaku ini, dia berusaha untuk melawan dirinya, ya, dan minta kepadaku. Maka apa yang diminta oleh hambaku ini pasti aku berikan kepada dia. Ya, maka itu untuk dia. Di sini akhi menunjukkan ya keutamaan orang yang bangun malam dan memaksa dirinya untuk apa? Bangun. Karena kalau kita mau bangun terkadang tuh berat, Pak. Karena melawan ngantuk gitu, Pak. Tapi ketika kita paksa, kita rayu jiwa kita berusaha untuk sholat malam walaupun ngantuk, kita bangun, Masya Allah. Ini keutamaannya luar biasa, saudaraku seiman ya. Maka dari itu, akhi, kewajiban kita dan setiap kita untuk berusaha bagaimana kita tidak terbuai oleh syahwat, Pak. Syahwat tidur, syahwat makan, dan syahwat-syahwat yang lainnya. Ya, syahwat makan kuliner. Antum tinggalkan makan kuliner, lalu antum berpuasa sunnah. Ya, demi untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Maka Allah kagum sama orang seperti ini. Sebagaimana dia juga meninggalkan kasurnya yang empuk di waktu malam, dia lebih memilih untuk sholat, bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Di sini akhi, maka dari itu seorang muslim jangan terbuai oleh syahwat, Pak. Seorang muslim berusaha untuk terus menaati Allah. Makanya kalau antum diberikan oleh Allah kenikmatan, kesenangan, hati-hati Pak. Kesenangan dan kenikmatan ini banyak orang yang lalai, Pak. Gara-gara diberikan kesenangan sama Allah, akhirnya apa, Pak? Tahajud nggak pernah. Gara-gara dikasih kesenangan sama Allah, akhirnya apa, Pak? Sholat puasa sunnah pun nggak pernah. Kenapa? Terbuai dengan apa? Syahwat, saudaraku seiman. Maka hati-hati. Dan ini menunjukkan keutamaan melawan syahwat, Pak. Ya demi untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Wa Abdullah bin Abi Qais qalat Aisyah, la tada' qiyamal lail, fa inna Rasulullah SAW la yada' kana la yada'u, wa kana idha marid au kasil shalla qa'idan. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan tinggalkan sholat malam. Karena Rasulullah SAW dahulu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau kalau sakit atau malas, beliau tetap sholat malam dengan cara duduk. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, agar kita tidak meninggalkan sholat malam, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Para sahabat pun demikian. Dan sudah lewat hadisnya, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu. Nah, kalau kita sedang malas gitu, aduh, udah sholat duduk aja. Sholat sambil duduk, boleh, nggak masalah. Walaupun tentunya Pak, sholat yang berdiri, pahalanya lebih besar. Disebutkan dalam hadis, sholatul qa'id nisfu sholatil qa'im. Sholat orang yang duduk itu, pahalanya setengahnya sholat orang yang berdiri. Tapi kalau kita berdiri kok aduh, ya mungkin kita lagi pusing atau lagi nggak enak, ya udah duduk aja. Ya. Bagaimana duduknya? Bisa dengan bersila dan bisa juga seperti duduk iftirash. Duduk
di antara dua sujud. Boleh kedua-duanya. Pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang enak yang mana? Ya, apakah mau duduk iftirash silahkan atau bersila. Ya. Hadis berikutnya an Tariq bin Shihab annahu bata inda Salman radhiyallahu anhu liyanzura ijtihadahu. Qala faqama yusalli min akhiril lail فكأنه لم يرى الذي كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن 3 منازل منهم من عليه ولا له ومنهم من له ولا عليه ومنهم من لا له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه إياك والحقحقة وعليك بالقصد وداوم. Dari Tariq bin Shihab, seorang tabi'in, ya, bahwa ia pernah nginep di rumahnya Salman Al-Farisi. Ngapain? Rupanya ada tujuannya, Pak. Dia ingin melihat bagaimana kesungguhan Salman dalam ibadah. Gimana sih ibadahnya Salman Al-Farisi ini? Kata Tariq, maka Salman pun sholat di akhir malam. Sholat di akhir malam. Seakan-akan Tariq tidak melihat yang ia sangka. Artinya Tariq menyangka Salman Al-Farisi ini hebat ibadahnya, Pak. Ternyata sholat malamnya di akhir malam. Lalu kemudian Tariq menyampaikan kekecewaannya kepada Salman. Tariq sebetulnya ingin melihat bagaimana sih kesungguhan Salman dalam ibadah. Tapi kok ternyata sholatnya di akhir malam. Gimana ini? Jadi Tariq itu nganggep kayaknya Salman Al-Farisi ini sholatnya ya panjang ini. Ya, mungkin dari pertengahan malam sampai akhir malam gitu. Ternyata di akhir malam sholatnya. Maka Tariq pun menyampaikan kepada Salman tentang tujuan ia bermalam itu. Maka apa kata Salman Al-Farisi? Jaga sholat 5 waktu. Artinya Pak, jangan sampai demi untuk bersungguh-sungguh sholat malam, akhirnya terlalaikan sholat 5 waktu. Antum misalnya mulai sholat tahajudnya jam 12. Sholat sampai jam 4. Lelah kan? Akhirnya tidur 14. Padahal sholat wajib berjamaah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat tahajud. Seakan Salman mengatakan jangan tertipu. Maka beliau mengatakan jaga sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu itu lebih besar pahalanya, lebih penting. Ya. Karena sesungguhnya sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Dan apabila manusia telah sholat isya, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang telah selesai sholat isya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang melewati malamnya dengan dosa. Kelompok yang kedua yang melewati malamnya dengan kebaikan. Dan kelompok yang ketiga yang melewati malamnya bukan dengan dosa,
bukan juga dengan pahala. Adapun yang pertama kata Salman, ia gunakan kesempatan gelapnya malam untuk berbuat maksiat. Maka ia melewati malamnya dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang kedua, orang yang menggunakan gelapnya malam untuk sholat. Maka ia menggunakan malamnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah dan kebaikan. Adapun yang ketiga, dia nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Itu orang yang setelah salat Isya tidur sampai subuh. Ya. Ya kawal hak-hakoh. Jauhi oleh kalian hak-hak-hakoh. Hak-hakoh itu artinya jalan cepat banget, Pak. Ya. Maksudnya jauhi oleh kalian gulu berlebihan. Melebihi kemampuan diri. Wa alaika bil qasd. Hendaklah kamu bersikap tengah-tengah sederhana dalam melaksanakan ibadah. Jangan terlalu memaksakan diri. Wadawim, yang terpenting adalah dawam. Apa dawam? Rutin. Ya. Di sini akhi, kita ambil faidah, Pak. Bolehnya kita menginap di rumah seorang alim untuk melihat ibadahnya. Ya. Dulu ada muridnya Imam Syafi'i, Pak. Pengen tahu bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i, Pak. Makanya dia minta izin mau nginap. Nginaplah di rumah Imam Syafi'i. Dilihatnya Imam Syafi'i nggak sholat malam ternyata, Pak. Tidur sampai subuh. Gimana ini? Di pagi harinya akhirnya dia bilang ke Imam Syafi'i. Tujuannya dia menginap itu pengen melihat ibadahnya beliau. Ternyata kok tidur. Kata Imam Syafi'i apa? Semalam aku nggak tidur. Semalam aku memikirkan sebuah hadits. Rasulullah bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang bersedih karena burung kesayangannya telah mati. Kata Rasulullah, "Ya Aba Tufail, madza fa'alan nughair?" Hai Abu Tufail, apa yang dilakukan oleh burung nughair? Ya Aba Umair. Ya. Maka aku memikirkan hadis ini dan berhasil mengeluarkan 100 faidah fikih. Masya Allah. Karena Imam Syafi'i memandang, Pak, menuntut ilmu itu lebih agung daripada sholat malam. Ya. Itu Pak, subhanallah. Ya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Bahwa dalam ibadah hendaknya sesuai kemampuan masing-masing. Salman Al-Farisi ternyata sholat malamnya di akhir malam, sudah ketika mendekati subuh. Kalau memang antum bisanya misalnya sholat malam mulainya jam 3:30 sampai jam 4:30 ya nggak masalah. Kalau mampunya antum dari jam 4 sampai subuh silahkan. Daripada antum maksain diri, bangun jam 2, kelayangan, pusing, malah nggak khusyuk sholat antum. Besok-besok kapok. Mendingan kita bangun di akhir malam. Tapi badan segar, enak. Dan yang terpenting itu apa, Pak? Yaitu dawam, rutin. Walaupun cuma sedikit nggak masalah. Yang penting rutin. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa ibadah yang wajib harus lebih kita jaga dibandingkan ibadah yang sunnah. Jangan kebalik. Ya, ibadah yang sunnah kita kejar, ibadah yang wajib kita kurang perhatikan. Maka kita katakan ini orang tertipu. Ya. Yang wajib dahulukan dulu. Baru yang sunnah. Dan sebagian orang ada yang semangat kepada yang sunnah-sunnah.
tapi kemudian malah melalaikan yang apa? Yang wajib-wajib. Ya, jasnya tidak diizinkan dalam syariat, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu, bahwasannya sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi dengan syarat, Pak, selama tidak dilakukan dosa besar. Makanya kata Salman, fa innahunna kafaratun lihadzil jirahat ma lam tusabil maktalah. Sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa selama tidak dilakukan dosa besar. Ya, dan kita pernah bahas tentang ikhtilaf para ulama, Pak. Apakah sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil ataukah juga bisa menggugurkan dosa besar? Itu sudah berlalu. Ya. Di sini kita ambil faidah, Pak. Celaan orang yang menggunakan malamnya untuk maksiat. Yang seharusnya malam itu untuk taqarrub kepada Allah, ini malah menggunakannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana kalau ternyata dia berbuat maksiat di waktu malam, kemudian dia tidur setelah dan ternyata tidak bangun lagi, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, yaitu larangan untuk terlalu berlebihan di dalam ibadah, melebihi kemampuan diri kita. Jadi kalau kita ibadah, ya sesuaikan dengan kemampuan kita, Pak. Ya, jangan terlalu memaksakan diri kita. Biasanya orang kalau terlalu memaksakan diri itu, Pak, cepat banget futurnya, Pak. Ya, orang kalau cepat futur biasanya akibat tadi terlalu semangat lalu memaksakan diri. Biasanya sih futurnya juga cepat. Kalau kayak antum ikut lomba maraton 10 kilo, pas start lari sekencang-kencangnya, baru sekilo tepar. Akhirnya nggak sampai 10 kilo. Kenapa? Karena dari awal sudah sudah mengeluarkan seluruh tenaga. Seperti itu halnya orang ketika dia saat semangat dia keluarkan seluruh kesungguhannya, memaksakan diri, akhirnya cepat futurnya, Pak. Ya. Jadi biar nggak cepat futur, gimana dong caranya, Pak? Caranya tadi sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Hadis berikutnya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana laisa fid dunya hasadun illa fi ithnatain. Ar-rajulu yaghbitu ar-rajula an yu'tiyahu Allahu al-mal al-katsir fayunfiqu minhu fayuksiru an-nafaqah. Yaqulu al-akhar law kana li malun la anfaqtu mithla ma yunfiqu hadha wa ahsan fahuwa yahsuduhu. Wa rajulun yaqra'u al-Qur'an fayaqumu al-laila wa indahu rajulun ila janbihi la ya'lamu al-Qur'an fahuwa yahsuduhu ala qiyamihi aw ala ma 'allamahu Allah azza wa jalla al-Qur'an fayaqul law 'allamani Allah mithla hadha laqumtu mithla ma yaqumu. Rawahu at-Tabrani fil Kabir wa fi sanadihi layyin. Tidak ada di dunia ini dengki yang boleh kecuali dua. Jadi dengki itu apa? Semuanya haram kecuali dua. Yang pertama, seseorang yang iri kepada orang yang Allah berikan padanya harta yang banyak. Lalu ia gunakan harta yang banyak itu untuk diinfakkan. Dan ia banyak sekali infaknya. Maka orang itu berkata, seandainya aku punya harta yang banyak, aku akan berinfak seperti dia.
Iya, bahkan aku akan lebih dari dia. Yang kedua, iri kepada seorang laki-laki yang hafal Quran, lalu ia sholat malam, ya, untuk membaca Al-Quran dalam sholatnya itu. Sementara ada orang di sisinya yang tidak tahu Al-Quran, artinya tidak hafal Quran, dan ia merasa iri, ya, ketika melihat temannya yang hafal Quran itu sholat malam. Lalu dia berkata, seandainya Allah ajarkan aku Al-Quran, aku akan sholat seperti dia. Iya. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, boleh kita iri hati kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk kebaikan. Orang kaya, tapi dia gunakan kekayaannya untuk membantu orang susah, membantu para janda, berinfak, bersedekah. Lalu kita iri. Irinya bukan karena berharap mudah-mudahan tuh duitnya hancur, bukan. Kalau seperti itu iri yang tercela, ya. Tapi irinya adalah dia berharap kalau saya kaya kayak dia, saya mau berinfak ya seperti dia. Maka yang seperti ini, Pak, iri yang benar. Ya. Artinya iri yang membuat kita berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Makanya boleh tidak, Pak, kita berandai-andai kayak gitu. Seandainya saya punya duit, saya mau bangun masjid. Boleh. Bahkan sebatas niat itu aja kita sudah dapat pahala. Ya. Yang tercela itu, Pak, orang yang berandai pengen banyak duit, tapi hanya buat apa? Hanya buat hura-hura. Andai saya punya duit banyak, ya, saya akan traveling kerjaannya, kuliner sana sini. Ya, kalau seperti itu, ya, kita nggak perlu iri, Pak, sama orang kayak gitu. Kita itu nggak iri sama orang kaya yang kerjaannya cuma kayak gituan, nggak sama sekali. Kita itu irinya harusnya kepada orang kaya tapi rajin sedekah. Orang kaya tapi dermawan. Ini kita Masya Allah, ini orang kagum kita sama orang kayak gitu tuh, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula iri kepada seorang alim yang diberi Allah ajarkan ilmu. Lalu ia habiskan waktunya untuk ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Ya. Maka kita iri kepada dia. Nah ini, Pak, seorang mukmin tuh harusnya seperti itu, Pak. Supaya apa? Supaya kita ini berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Antum pernah iri nggak ketika ngelihat teman antum bisa hafal Quran, antum ternyata nggak hafal Quran? Banyak di antara kita nggak ada, Pak, iri. Iya. Allahu a'lam, demikian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.